Kenalkan, nama saya Priscilla Sidun dengan NIM 19051-052. Saya merupakan mahasiswi semester 4 Fakultas Hukum Universitas Manado. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai subjek-subjek dalam hukum perdagangan internasional. Tujuan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Perlu kita ketahui bahwa di dalam aktivitas perdagangan internasional terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Maksud dari subjek hukum di sini ialah para pelaku atau stakeholder yang berwenang untuk mempertahankan hak dan kewajibannya di depan badan peradilan, sekaligus mampu dan berwenang untuk membuat aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Di batasan maksud dari subjek hukum inilah dapat diambil sebuah tolak ukur yang mana dapat membatasi subjek hukum di dalam lingkup hukum perdagangan internasional. Yang masuk dalam subjek hukum dalam lingkup hukum perdagangan internasional ialah yang pertama negara, yang kedua organisasi-organisasi internasional, yang ketiga individu, dan subjek hukum lainnya yaitu perusahaan multinasional dan bank. Kita masuk ke dalam penjelasan mengenai negara sebagai subjek hukum dalam perdagangan internasional. Negara merupakan subjek hukum perdagangan internasional yang paling sempurna, dikarenakan pertama, negara memiliki kedaulatan. Dengan kedaulatannya, negara berwenang membuat aturan atau regulasi yang mengikat tentang subjek hukum lain. Yang kedua, negara berperan dalam pembentukan organisasi internasional. Organisasi-organisasi internasional ini juga dapat membuat aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Ketiga, negara melakukan perjanjian atau kerjasama dengan negara lain. Perjanjian dengan negara lain tersebut menghasilkan aturan-aturan dalam transaksi perdagangan internasional. Yang keempat, negara berperan sebagai subjek hukum atau pedagang, melakukan jual beli atas sumber daya alamnya. Disinilah terjadi ekspor atau impor dalam transaksi dagang internasional. Subjek hukum dagang internasional yang kedua yaitu organisasi perdagangan internasional. Organisasi perdagangan internasional ini terbagi menjadi dua, yaitu organisasi internasional antar pemerintah dan organisasi internasional non-pemerintah. Yang pertama, organisasi internasional antar pemerintah. Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Untuk mendirikan organisasi internasional perlu dibentuk dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian ini termuat mengenai tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional. Organisasi internasional di bawah PBB misalnya UNCITRAL dan UNCTAD. Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peran yang penting. Organisasi internasional lebih banyak bergerak sebagai regulator. Organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat rekomendasi dan aturan-aturan tersebut ditujukan untuk negara. Yang kedua, organisasi internasional non-pemerintah. Organisasi yang dibentuk oleh swasta atau pengusaha atau asosiasi dagang seperti ICC. Peran penting non-government organization atau NGO adalah mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional. NGO telah berhasil membentuk berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional. Contoh organisasi yang dibentuk NGO seperti Incoterms dan UCP atau Uniform Costume and Practice for Documentary Credits. Subjek hukum perdagangan internasional yang ketiga yaitu individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang dilakukan individu. Individu terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang dibuat oleh negaranya. Individu dapat mempertahankan hak dan kewajibannya yang berasal dari hukum nasionalnya di hadapan badan-badan peradilan nasional. Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangannya terganggu,
maka individu tersebut dapat meminta bantuan negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara yang merugikannya di hadapan badan-badan peradilan internasional. Individu merupakan subjek hukum dengan sifat hukum perdata atau legal person of a private law nature. Subjek hukum perdagangan internasional lainnya yaitu pertama, perusahaan multinasional atau MNCs atau multinational corporation. Telah lama diakui sebagai subjek hukum yang berperan penting dalam perdagangan internasional. Peran ini sangat mungkin karena kekuatan finansial yang dimilikinya. Dengan kekuatan finansial, hukum perdagangan internasional berupaya mengaturnya. Pasal 2 ayat 2b Piagam Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara-negara antara lain menyebutkan bahwa MNCs atau Multinational Corporation tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri dari suatu negara. Alasan pengaturan ini tampaknya masuk akal. Tidak jarang, perusahaan multinasional seperti Freeport-McMoRan Company yang bergerak di Papua, Mitsubishi atau MNCs yang bergerak di bidang telekomunikasi seperti ABC, CNN atau Singapore Telecommunication. Singapore Telecommunication ini memiliki saham mayoritas PT Indosat. Sedikit banyak dapat mempengaruhi situasi dan kondisi politik ekonomi suatu negara. Aturan-aturan yang mengontrol aktivitas MNCs memang perlu untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara negara tuan rumah yang mengharapkan MNCs masuk ke dalam wilayahnya dapat memberi kontribusi bagi pembangunan, sementara MNCs bertujuan untuk mencapai target utama perusahaan, yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, agar kedua kepentingan ini pada titik tertentu dapat bertemu, maka perlu ada aturan-aturan hukum untuk menjembataninya. Yang kedua, yaitu bank. Bank digolongkan adalah subjek hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas. Bank sebagai subjek hukum penting karena pertama, tanpa bank, perdagangan internasional tidak dapat berjalan. Kedua, peran bank dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli. Ketiga, bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional. Bank bukan pelaku utama perdagangan internasional, namun bank telah menciptakan suatu praktek kebiasaan yang mengikat stakeholder yang berhubungan dengan bank. Demikian penjelasan saya mengenai subjek hukum perdagangan internasional. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.